Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sahabat Cordova yang berbahagia, pada kesempatan kali ini sebelum berbuka puasa, saya akan memberikan kultum singkat mengenai Abu Hanifah bin Daud Al-Dinawari. Al-Dinawari atau yang bernama lengkap Ahmad bin Daud Al-Dinawari atau Abu Hanifah lahir di kota Dinawari pada tahun 820 Masehi. Ayahnya bernama Abu Hanifah Ahmad bin Daud bin Wanan, dan sang ilmuwan muslim ini memang sejak kecil sudah menunjukkan minatnya yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Beliau mempelajari berbagai ilmu seperti astronomi, matematika, dan mekanik di Isfahan di negara Iran. Ia adalah seorang ilmuwan Islam yang terkenal karena salah satu karyanya yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu botani, yaitu Kitab Al-Nabat. Kitab ini memuat deskripsi mengenai ratusan jenis tanaman dan penjelasan mengenai berbagai jenis tanah, karakteristik, kualitas, sifat, serta tanah mana yang baik untuk ditanami. Sejatinya, Al-Dinawari bernama lengkap Abu Hanifah Ahmad ibnu Daud Al-Dinawari. Insinyur asal Persia itu dikenal sebagai ilmuwan serba bisa. Selain sebagai perintis botani, Al-Dinawari juga dikenal sebagai petani, metalurgi, geografi, matematika, dan sejarah. Selain itu, ilmu bahasa dan sastra juga telah membetot perhatian Al-Dinawari. Untuk mempelajari bahasa dan sastra, Al-Dinawari harus hijrah ke dua kota penting di Irak pada zaman kejayaan dinasti Abbasiyah, yakni Kufrah dan Basrah. Di zaman itu, ketika revolusi pertanian Islam bergulir di era kekhalifahan, para insinyur muslim berhasil mencapai kemajuan yang begitu gemilang dalam ilmu tumbuh-tumbuhan alias botani. Para ahli botani muslim di zaman keemasan mampu menampilkan keahliannya dalam agronomi, agroteknik, meteorologi, klimatologi, hidrologi, penguasaan, serta manajemen usaha pertanian. Tak cuma itu, para ahli botani dan pertanian muslim juga sudah menguasai beragam pengetahuan lainnya, seperti ekologi, pertanian, pedologi, irigasi, serta pengetahuan penunjang pertanian lainnya. Berkat penguasaan pengetahuan itulah, revolusi hijau yang dikembangkan dunia Islam mencapai puncak kesuksesannya. Salah seorang insinyur muslim yang menjadi otak di balik kesuksesan revolusi hijau itu adalah Ad-Dinawari. Dalam bukunya Taufik Fat pada tahun 1996 bertajuk Botani dan Agrikultur menebakkan Ad-Dinawari sebagai pendiri botani atau ilmu tumbuh-tumbuhan di dunia Islam. Sejatinya, dia layak ditasbihkan sebagai Bapak Botani. Botani merupakan kajian saintifik untuk kehidupan tumbuhan. Sebagai salah satu cabang biologi, botani kadangkala dirujuk sebagai sains tumbuhan atau biologi tumbuhan. Botani merangkumi berbagai disiplin saintifik yang mengkaji struktur, pertumbuhan, pembiakan, metabolisme, perkembangan, penyakit, ekologi, dan evolusi tumbuhan yang lainnya. Sang insinyur telah menulis sebuah buku botani yang sangat menakjubkan pada abad ke-9 Masehi yang berjudul Kitab Al-Nabat atau buku tumbuh-tumbuhan. Dalam kitabnya itu, Ad-Dinawari mampu menjelaskan 637 jenis tanaman. Ad-Dinawari pun membahas evolusi tanaman mulai dari kemunculan hingga kematiannya, ungkap dari Taufik Fat, sang pencipta buku Ad-Dinawari. Tak hanya itu, sang insinyur juga mengupas fase pertumbuhan tanaman, produksi bunga, dan buah. Lalu dalam bukunya ada berbagai bidang yang mampu beliau terapkan. Dalam bidang botani atau dalam bidang yang pertama, pada abad ke-9 Masehi, Al-Dinawari telah menemukan ilmu tumbuhan alias botani. Ia mengupas dan membedah botani lewat karyanya Kitab Al-Nabat atau buku tumbuh-tumbuhan yang terdiri atas 6 volume. Sayangnya, beberapa volume telah punah. Hanya volume ketiga dan kelima lah yang tersisa. Meski begitu, volume ke-6 dari kitabnya itu telah menjadi bagian rekonstruksi dasar dalam kutipan dari karya terakhirnya. Dalam kitabnya itu, Ad-Dinawari menguraikan sekitar 637 jenis tanaman
Dan buku itu ditulis dalam bahasa Arab. Sang ilmuwan menjelaskan aneka jenis tanaman yang ditemuinya dari huruf Sin. Tak hanya itu, dia juga mendiskusikan evolusi tanaman dari tumbuh atau hidup sampai mati, penjelasan tahap tanaman tumbuh, dan memproduksi buah dan bunga. Buku itu menjadi sumber utama tentang tanam-tanaman dan penggolongan analisis atau morfologi tanah, dan tentang ilmu air. Selain itu, buku yang fenomenal itu juga menjadi risalah tata bahasa paling lengkap dalam nama-nama tanaman. Dan yang kedua ada bidang astronomi dan meteorologi. Bagian dari bukunya tentang tanaman juga menguraikan peranan astronomi dan meteorologi Islam dalam pertanian. Ia sudah bisa menentukan awal musim dengan fenomena alam tersebut. Fenomena alam lainnya seperti badai, guntur, kilat, salju, banjir, lembah, sungai, danau, sumur-sumur, dan sumber air lainnya dikaji dan dibahas. Dan semua itu digunakan untuk kepentingan pertanian. Lalu yang ketiga ada bidang ilmu bumi. Bagian dari buku tentang tanaman milik Al-Dinawari juga menguraikan ilmu bumi dalam konteks pertanian. Dia memasukkan batu dan pasir serta menjelaskan perbedaan tipe-tipe tanahnya. Lalu dia menandakan tipe-tipe yang cocok untuk tanaman, kualitasnya, dan kandungan tanah yang baik. Dalam bidang astronomi, sosok Ad-Dinawari pun begitu dihormati dan dikagumi. Ia dikenal sebagai astronom yang hebat asal Persia yang menemukan galaksi Andromeda. Luar biasa bukan? Lalu sejarawan Barat Belewin dalam biografi tentang Abu Hanifah Ad-Dinawari mengatakan juga bahwa generasi muda muslim patut mencontohkan sang ilmuwan tersebut. Salah satu hal yang menarik dari Ad-Dinawari adalah ketepatan dan ketelitiannya saat melakukan penelitian. Dan menurut Izadi, sang ilmuwan barat yang telah menulis mengenai biografi Ad-Dinawari, hingga kini penduduk Bandar Dinawar tak pernah melupakan jasa dan sumbangan besar yang diberikan Abu Hanifah Ad-Dinawari dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Setiap tahun, masyarakat di kota itu memperingati Hari Abu Dinawari tersebut. Semangat dan perjuangan hidupnya tetap dilestarikan dan menjadi inspirasi generasi masa sekarang. Salah satu sumbangan paling penting yang diberikan Ad-Dinawari bagi peradaban manusia adalah Kitab Al-Nabat atau buku tumbuh-tumbuhan. Itulah sebabnya dia dianggap sebagai penemu dan bapak pertanian dari negeri Arab. Masya Allah bukan? Sekian kultum singkat yang saya sampaikan mengenai kisah Abu Hanifah Ad-Dinawari. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan buka puasanya.